Lucu, ayo. 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di episode perdana podcast kita menjadi mahasiswa. Kita kenalan dulu ya, namanya siapa? Nia. Gua Titi. Nia tadi naik apa kesini? Tadi aku naik motor, nebeng sama temanku. Temenmu mana? Itu. Oh yang itu, halo Iya. temennya Nia. Kamu tadi naik apa kesini? Naik jabatan. Oke guys, jadi di episode perdana ini kita mau ngebahas sesuatu yang sangat penting dan menarik. Khususnya untuk para siswa SMA atau mahasiswa yang mau lanjut kuliah. Betul, kali ini kita akan membahas tentang panduan menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Kenapa sih harus ada panduan? Nah, contohnya aja nih, kalau kita beli mainan kan, itu rata-rata ada buku panduannya kan. Iya. Lu beli robot, Lego gitu ada buku panduannya buat ngerakit, biar nggak asal-asalan. Biar mudah nyusunnya. Iya, dan nggak berantakan gitu. Jadi mahasiswa juga begitu. Karena banyak banget yang loncat langsung ke dunia kuliahan tanpa tahu apa yang mereka hadapi. Ujung-ujungnya apa? Banyak melakukan kesalahan, penyesalan gitu kan. Karena belum banyaknya informasi yang mereka cari gitu kan. Iya, belum banyak persiapan. Ya, belum banyak persiapan. Jadi makanya di sini kita mau, aku dan Kak Titi di sini mau berbagi hal dasar, tips supaya nanti kalian itu nggak kagok dan kalian tuh udah siap, udah ada persiapan sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Betul. Oke, gue nih banyak banget dengar pertanyaan yang kayak kuliah itu kayak gimana sih? Bedanya kuliah sama sekolah itu apa sih? Nah, kalau menurut gue perbedaan sekolah sama kuliah itu jelas beda banget. Dari tempat belajarnya, cara sistemnya, aturannya gitu kan. Betul, kalau di sekolah kan lebih terstruktur, terus di situ ada guru yang ngontrol kita, ada orang tua yang ngontrol kita. Kalau misalnya kita nggak masuk sekolah, pasti gurunya nyariin gitu. Terus kalau telat, pasti gurunya anak ini kemana gitu kan. Terus nggak ngerjain tugas, pasti gurunya negur gitu. Dihukum juga. Iya, dihukum. Beda nih kalau misalnya di kuliah, lo invisible kalau nggak speak up. Tapi lu sendiri waktu zaman sekolah pernah gak sih Nia dihukum gitu gara-gara nggak ngerjain tugas atau telat gitu? Gua dihukum enggak. Sombong banget nih anak. Gua rajin, gua nggak pernah apa ya? Gua tendang. telat. Terus gua kan ngekos waktu di sekolah kan, jadi kayak ya tinggal jalan nyampe gitu. Jadi kayak bentar doang. Jadi nggak pernah telat. Terus gua rajin kok, rajin masuk, nggak kayak sekarang. Ampun. Nice. Kalau gua, iya, Titi gimana? gue pernah dihukum. Dihukum nggak ngerjain tugas pernah, dihukum telat juga pernah. Gue kalau nggak ngerjain tugas kan biasanya dihukumnya itu berdiri di papan tulis, angkat gini sama angkat kaki, angkat gini, tangannya di kuping sama angkat kaki gitu kan. Temanku banyak kayak gitu. Temanku bukan aku ya. Jangan ditiru ya. Oke, benar. Nah, dan yang paling gue rasain banget itu beban tanggung jawab pribadinya tuh lebih berat gitu kan. Kalau di sekolah tuh kita masih dituntun, kalau di kuliah kita dituntut untuk menjadi lebih mandiri, belajar tanggung jawab, belajar ngatur waktu gitu kan, harus bisa belajar bikin keputusan sendiri gitu. Bahkan nyari sumber belajarnya aja sendiri nih ya. Pokoknya harus bisa berdiri sendiri. Betul, tanpa bantuan orang lain. Nah, di sekolah juga kalau soal urusan absen itu nggak seketat di kuliah. Oh, ya? Jujur aja. Mungkin di sekolah kalau misalnya lu nggak masuk beberapa kali, pasti palingan dipanggil ke ruang BK. Iya, ruang BK kan. Nah, beda nih kalau di kuliah, terutama di kampus gua itu tuh 4 kali, maksimal 4 kali absen. Lebih dari itu lo bisa nggak lulus dari mata kuliah itu. Ngulang gitu? Iya, bisa ngulang gitu. Jadi sayang waktunya, bisa kebuang. Kebuang sia-sia banget ya kalau misalnya ini. Nah, kalau misalnya poinnya nih yang gue ambil nih ya, kalau misalnya di kuliah itu kita bisa bebas pakaiannya. Kayak yang penting sopan gitu. Kalau misalnya di sekolah kan kayak Senin, Selasa, Rabunya itu mungkin Senin, Selasa mungkin pakai baju putih abu-abu, ya kan? Kalau misalnya di hari Rabu pramuka, seragam pramuka. Kalau Kamis batik, Jumat putih abu-abu. Tapi kalau di kuliah tuh kalian bebas pakai baju apa aja, yang penting sopan. Jangan nggak boleh segini, nggak boleh segini. Nggak boleh crop top, nggak boleh celana pendek, nggak boleh rap dan lain-lain. Nah, kalau misalnya
ada acara-acara penting nih, Penting, acara-acara formal di kuliah itu cuma pakai almet doang. Tetap pakaiannya sopan, tetap pakai kemeja gini, cuma tinggal tambahin almet. Dan Gitu. kita di kampus ini kita kalau ke kampus diwajibkan pakai sepatu gitu kan. Betul, nggak boleh pakai Iya, sendal. nggak boleh pakai sendal gitu. Terus di kuliah nih juga lingkungannya tuh jauh lebih beragam, gak semua orangnya tuh sevisi. Oh ya? Iya, bahkan dosen sendiri itu cara ngajarnya itu beda banget. Ada yang dosen kaku, Tegas, gitu, cuek, bodo amatan. Iya, cuek. Terus ada yang bestie banget. Wih, Terus konco kental. iya, jadi di situ lo harus lebih fleksibel, terus bisa baca situasi sih. Karena dosennya kan sifatnya beda-beda, Betul, gitu, cara ngajarnya beda-beda. Tergantung mood juga nggak sih dosen Iya, tuh ngajarnya. Kalau saya moodnya lagi bad mood juga, mau lu bener, lu tetap salah di mata dia. Iya. Iyain aja udah. Ada. Gitu. Ini bukan nakut-nakutin ya guys ya. Ini tuh Iya. realitanya emang kayak gitu. Dan semakin kita tahu lebih awal, semakin kita banyak mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke kuliahan. Nah, sebelum masuk ke hal-hal apa saja nih yang perlu kalian lakukan di dunia kuliah, sebelum kuliah kalian juga harus pastiin jelas kalau misalnya kampusnya di mana, jurusannya apa, jangan cuma ikut-ikutan temen. Karena kan kalian yang bakal ngejalanin, bukan mereka. Diri kita sendiri yang ngejalanin. Nah, kalau misalnya menurut gue ya guys, terutama soal jurusan. Jadi kalian itu harus yakin nih sama jurusan apa sih yang kalian mau ambil gitu. Nah, usahain punya dua opsi pilihan yang kalian mau ambil. Contoh, kalian suka sama sastra Inggris dan kedua kalian suka sama ilmu komunikasi. Kalian harus research dulu nih dua-duanya. Kalau misalnya kalian gak masuk di sastra Inggris, kalian juga punya backupan masuk ke ilmu komunikasi gitu. Jadi jangan sampai salah jurusan pokoknya. Soalnya yang rugi kalian diri iya, kalian nanti sendiri. bisa rugi. Karena Kebuang salah gitu loh, karena kebuang waktunya. Kalian tuh milih satu jurusan itu bukan hanya sampai semester 1, semester 2, semester 3 aja gitu. Seterusnya sampai kalian lulus tuh satu jurusan tersebut. Ya gitu. kalau misalnya salah jurusan nanti apa ya, bisa rugi banyak hal kan, waktunya kebuang gitu aja gitu. Nanti ngulang lagi. Nah, kalau kalian misalnya udah yakin nih sama keputusan kalian nih, milih kampus tersebut, jurusan tersebut, ini dia hal-hal yang perlu kalian siapin sebelum kalian masuk ke kuliahan. Kalau menurut lo, Ti, apa sih yang perlu disiapin sebelum masuk kuliah? Menurut gue, iya, ada dua. Apa aja? Apa itu? Mental, mindset. Benar banget. Karena di sini tuh kita diajarin buat lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dan multitasking gitu kan. Karena walaupun jumlah mata pelajaran kita sama kayak di sekolah, mata pelajaran kita berapa di sini? 7. 7. Nah, mata pelajaran kita sama sekolah sama-sama 7. Tapi tugasnya banyak, say. Tugasnya numpuk, say, gitu kan. Banyak banget. Kita harus bisa ngatur waktu, kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus me time, kapan harus kita healing gitu. Bener banget. Jadi jangan sampai kalian itu tugasnya ditumpuk, soalnya nanti bisa keteteran. Jadi kayak kalau bayangin lu numpuk tugas terus keteteran, kan yang pusing itu apa? Kepala lu sendiri. Lu sendiri yang repot, Neng. Iya. Pecah nanti. Stres, lu sendiri juga stres. Kita relate ya. Iya. Relate banget. Iya, lo juga harus punya tujuan yang jelas. Lo kuliah buat apa sih? Nyari ilmu kah? Nyari relasi kah? Atau cuman nyari Pengalaman organisasi aja? Atau nyari pacar? Nah, karena kalau lo nggak punya arah, lo bisa kebawa arus gitu. Jadi nanti malah bikin semua waktu yang lo pakai jadi kebuang sia-sia gitu. Lo jalanin perkuliahannya jadi sia-sia. Betul. Nah, kita juga nggak boleh ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, apalagi sama teman sendiri. Itu nggak bagus. Lagian tujuan lo ngebanding-bandingin diri lo sama sendiri apa sih gitu kan? Ojo-ojo dibanding-banding ke gitu. Lo tujuan lo kuliah kan buat ngejar pendidikan, nyari ilmu gitu kan. Jadi usahain fokus sama proses diri sendiri. Bener, iya lagi ini kan lumayan masalah banget buat banyak mahasiswa kan. Kalangan mahasiswa kadang kita tuh suka tanpa sadar kita tuh ngebanding-bandingin diri kita. Terutama sama teman sendiri, entah dari sisi akademik, skill. Jadi bikin kita tuh secara tanpa sadar kita tuh menganggapnya sebagai sebuah persaingan. Itu nggak bagus banget. Nggak baik. Nggak baik. Benar.
Bener. Ini tuh nggak penting banget. Cuman maksudnya tuh lebih baik kalian tuh pakai waktu kalian tuh fokus sama diri sendiri, upgrade diri kalian lebih baik gitu. Tunjukin ke dunia, satu dunia kalau lu tuh the best gitu, mantep Kalau lu tuh bisa. gitu. Lu tuh bisa, jangan insecure, no, jangan insecure, no. Iya, setuju. Insecure tuh bikin stres deh pokoknya, perempuan repot. Setuju Siti ya. Nah, apalagi nih yang harus kita siapin, kasih tau teman-teman dong. Guys, lo harus tahu alat perlengkapan sih. Pena, buku, itu kayak penting banget. Walaupun kayak dosen itu nyiapin modul di papan Nyiapin materi, iya udah nyiapin materi, tapi yang poin-poin yang di situ tuh cuma poin-poin kecil, yang lainnya pasti akan dijelasin sama dosennya kan. Dan kita tuh butuh catatan buat buku catatan ini biar Buat kayak nyatet materi-materinya, poinnya. Soalnya apa yang disampaikan dosennya belum tentu semuanya masuk. Jadi buku sama pena ini penting buat catatan pribadi kita. Nah, sorry, ngomongin alat perlengkapan. Emang lu sendiri bawa kagak pulpen sama pensil ke buku ke kampus? Bawa, itu di situ aku bawa pena, bawa. Coba ibu produser tolong tas. Ini gua bawa pena sih. Kalau buku kayaknya gua bawa kertas Ini kosong tas deh. gua ya. Alma mater gua mana? Itu sih ada kertas kosong. Itu walaupun nih kertas kosong juga nggak apa-apa ya. Nih, Buat pulpen, catatan pulpen gitu. nih, Kalau pulpen. misalnya kalian nggak bawa, kan gua kadang bawa tas kecil ini kan. Jadi kayak buku catatan yang kecil itu juga nggak apa-apa. Buku catatan gua cuma kertas catatan juga nggak apa-apa. ini tuh gara-gara tadi nih di kampus. Iya, ini kayak gini gue bawa. Sama aku bawa penaku mana? Ini aku bawa pulpen selalu sih di tas kecil ini, selalu ada pulpen, nggak hanya makeup aja. Nah, hanya lipin. Nih, oke. Nah, selain yang Nia sebutin tadi tuh benar, tapi yang lebih penting lagi adalah laptop. Kalian tuh wajib punya laptop karena buat ngerjain tugas, ngedit video. Sebenarnya ngedit video tuh bisa di handphone gitu. Ngerjain materi presentasi juga bisa sebenarnya di handphone. Iya, Cuman bisa. kan nggak semua orang handphonenya tuh memorinya tuh banyak gitu. Takutnya cepet habis. Jadi Iya, kalian cepet tuh habis. butuh laptop untuk ngerjain tugas tersebut. Ya, pokoknya harus punya sih. Gitu. Masing-masing mahasiswa itu harus ada laptop. Mau nggak mau itu harus ada. Betul. Nah, next sekarang kita akan bahas tentang keuangan. Ini nih yang paling sering jadi masalah kebanyakan mahasiswa. Dan kita adalah korbannya. Iya lagi. Nah, pengeluaran kalian di kuliah tuh lebih banyak, lebih beban banget. Banyak banget. Kalau waktu sekolah kan mungkin kan kalian masih dibiayain orang tua. Kalau kuliah kan mungkin udah ada yang kerja sendiri, jadi bisa biayain diri sendiri kuliahnya gitu kan. Apalagi kita anak-anak kuliah ini kebutuhan keuangan tuh lebih banyak. Banyak banget. Karena buat biaya transportasi, beli makan, terus apalagi kita perempuan-perempuan jajan-jajan alat-alat kosmetik gitu Iya kan, buat mempercantik diri. Apalagi anak kos yang kuliahnya biaya sendiri itu lebih berat banget sih, belum bayar kos buat kuliahan, beban sih itu. Iya. Pokoknya kita tuh harus atur budget. Harus pinter-pinter ngatur budget bulanan. Pokoknya jangan sampai boros, karena itu kita tuh boros jangan sampai kalap. Gitu loh, kadang godaan anak kuliah itu banyak banget, terutama Godaan teman hantu. sendiri. Ya, teman itu kan kita pasti punya teman yang suka ngajakin Makan, jalan, sana nongkrong, kemari, ya kan, banyak banget. yuk beli liptin, yuk beli cushion, link dong, link Iya, gitu kan. kasih link, itu lipstiknya bagus. Beli di mana? Beli di mana? Bagi link dong, gitu. Jadi kayak bener-bener banyak godaannya. Bagian cewek-cewek. Udah? Ganahan banget tuh mata buat ngeliat kosmetik. Ada diskon di mall ini ke situ. Aduh, pokoknya banyak banget godaannya gitu. Jadi beneran deh, uang jajan yang baru dikasih sama orang tua itu buat seminggu itu habis dalam sehari. Nah, satu lagi, lu tuh harus punya rekening bank, itu wajib. Wajib. Karena lu buat bayar UKT-nya tuh jadi gampang. Sama lu harus cari bank yang emang kerjasama sama kampus lu. Iya, kayak kita ini Undira kan punya Bank Mandiri. Buset, kayak amat. Maksud gua kerjasamanya sama Bank Mandiri gitu. Biar kayak pembayarannya tuh lebih mudah gitu, lebih gampang gitu. Lewat m-banking juga bisa kan. Bisa sebenarnya, bank lain bisa, cuman kayak lebih gampang aja yang sama kerja sama kampusnya gitu loh. Oh, lebih Kayak mudah. iya, kayak Bank Mandiri itu kerjasama sama Undira gampang aja. Kalau ini kan repot kan, repot lagi. Nggak repot, nggak usah repot-repot. Soalnya kita ngalamin banget.
Nah, nextnya untuk yang kalian yang tadi mau masuk ke kelas reguler, kalian tuh harus ikut ospek. Cari temen atau kenalan kampus. Biar apa? Biar kalian tuh banyak relasinya. Apalagi yang takut kenalan sama orang baru. Jangan takut kenalan sama orang baru, bro. Kalian tuh harus ekstrovert lah, harus nunjukin sosial butterfly kalian. Tapi nggak semuanya ekstrovert sih. Gimana coba kalau misalnya yang orang nggak mau kenal banyak orang itu gimana, Kak Titi? Karena nggak semua orang mau kenal sama banyak orang. Kamu nggak mau kenal banyak orang? Enggak. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya Nia atau teman-teman nggak berani kenal sama orang baru, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak dapet manfaatnya aja palingan gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke pribadi kalian masing-masing. Kalau misalnya nggak mau kenal banyak orang dan itu bisa bikin kalian fokus sama diri kalian sendiri, sama kuliahan kalian, itu malah makin mantep. Jalanin aja, Bray. Emang deh ini keren banget. Ini sosial butterfly-nya Undira. Ini tadi nih, bro. 211. 211 22 11 78 211 22 10 78. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering jadi bahan curhatan mahasiswa baru. Apa tuh? Yaitu ekspektasi versus Realita. Ekspektasi nih, kita mau bahas ekspektasi. Ekspektasi kalian kalau kuliah apa sih? Bisa bangun siang, kuliahnya santai, bebas. Itu Nggak gitu realitanya. Kalau ada jadwal kelas pagi, kalian itu harus bangun pagi. Udah gitu kadang ada dosen yang suka absen di awal, dan kalau kalian telat ya bisa-bisa nggak ke absen. Peraturannya dosennya kayak gitu. Lu berharap apa sih? Dosen asik kayak teman? Enggak, ada beberapa dosen yang asik tapi nggak semuanya. betul. Iya. Beberapa juga kan ada yang cuek, ada yang tegas, terus juga ada yang nggak bisa diajak bercanda. Kalau ngajar juga tergantung moodnya dia, ya kan? Iya. Jadi kan tadi kita udah ngebahas tuh sebelumnya, ada beberapa teman yang suka nongkrong, have fun, habis selesai kelas gitu kan. Iya, bisa nongkrong mulu. Tapi tugas lu malah makin numpuk. Kantong lu juga jadi makin kering. Nongkrong mulu, tugas dikerjain jelek. Banyak yang mikir kalau misalnya kuliah tuh bisa bakal langsung nemu circle Solid. Iya, circle paling solid, konco kental Kayak gitu di kan. film-film. Kayak di film-film. Realitanya nggak gitu. Kadang lu butuh waktu lama buat nemuin teman yang cocok sih, lama. Benar. Betul. Kayak gua, lama. Gua 2 tahun baru bisa temuin teman yang cocok buat gua. Emang gua bukan temen lu saat ini? Iya, lu temen gua. Gemes. Terus mungkin kalau misalnya kalian yang zaman sekolah SMA SMP-nya ikut organisasi, pasti kalian juga pasti bakal mikir, kayaknya kalau misalnya nanti gue kuliah ikut organisasi bakal seru deh. Iya, emang seru, tapi lu bakalan nguras banyak energi lu, karena lu bakalan sering ada panggilan rapat, bahkan di luar jam kuliah juga lu ada panggilan. Iya, belum lagi konflik internalnya. Pokoknya organisasi ini tuh di kampus banyak banget cuma buat orang-orang yang berkeinginan tinggi sih. Terus kalau misalnya kayak gitu juga ini gak sih kepepet sama ngerjain tugas gak sih? Takutnya nggak keburu gara-gara ada rapat ini tugasnya numpuk. Tugasnya numpuk, susah buat menyesuaikannya gitu loh. Ada tugas ini, tugas organisasi, jadi banyak. Betul. Jadi ya intinya realitanya sih sebenarnya bukan nggak berarti buruk kayak teman-teman. Cuman kita cuma perlu mengelola ekspektasinya kita aja yang supaya nggak kecewa gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke segmen culture shock, dan gue mau ngasih tips buat kalian biar nggak culture shock di semester awal. Nah, tapi sebelum itu, lu punya cerita nggak sih culture shock lu waktu di semester awal tuh? Ada, tapi lu ceritain dulu. Oh, jadi lempar-lemparan. Yaudah, dari gue dulu ya. Iya. Kalau gue mungkin culture shock gue dari awal itu kayak gue berekspektasi, gue tuh yang kayak ya udah sih kesan kuliah semester 1 semester 2 nggak banyak tugas, nggak banyak pengeluaran, nggak banyak nggak banyak drama, nggak stres pokoknya jadi perempuan. Tapi ternyata pas makin naik semester makin stres, pengeluaran makin banyak, tugas makin numpuk, repot. Nah itu tadi kalau misalnya gue tuh culture shocknya gue. Kalau dia sendiri culture shocknya gimana sih? Gua culture shock gua sih ini sih pertemanan ya. Kenapa emang pertemanan lo? Awalnya kan gua kira aku nih masuk ospek pertama kali itu gua nih masuk ospek pertama kali itu aku udah dapet teman. Jadi kayak aku ngiranya tuh oh gampang, ternyata aku dapet teman. Ternyata
seiring berjalannya ini hari waktu, pas udah masuk itu udah selesai ospek dan gue udah masuk kelas, ternyata lama-lama gue kehilangan temenku gitu, dan aku butuh beberapa adaptasi beberapa waktu ya. Iya, harus adaptasi lagi sama orang baru. Beradaptasi dan itu susah buatku, apalagi aku yang seorang introvert ini kan, jadi susah dapat temen gitu, butuh waktu lah, butuh proses. Iya, butuh proses. Kalau diinget-inget sampai semester 3 baru aku dapetin temen. Jujur itu pertemanan yang sangat sulit buat aku dapetin, susah buat aku. Jadi itu kekurangan dari seorang introvert ini. Tapi aku teman kamu kan? Iya, kamu temanku. Nah, tuh awalnya semester 3 masuklah si Titi, ya kan, lu semester 3 kan masuk dapet Titi gitu. Ada si Jasmine. Jadi ada Ayu, ada Michelle, Abe. tapi udah pisah. Ada. Oke, lanjut. Udah beda lagi. Lanjutin guys, biar kalian gak ngalamin hal yang sama. Beberapa tips dari kita yang insya Allah bisa membantu kalian. Nah, yang pertama ini tipsnya adalah kalian tuh harus kenalin dulu nih sistem akademiknya tuh kayak gimana sih gitu. Terus kapan sih harus KRS-an, sistem KRS itu kayak gimana sih gitu kan. Walaupun basic tapi itu tuh penting banget buat kalian ketahui gitu. Iya, itu penting banget, betul. Kalian juga bisa ikut kegiatan organisasi atau kepanitiaan karena itu bisa banget ngebantu kita buat dapat relasi, pengalaman, dan ngasah soft skill kita. Betul. Bener kan? Sering-sering juga ikutin event kampus, kayak webinar, iya, seminar. Lumayan, sertifikatnya kan itu berguna buat kelulusan kita nanti. Dikumpulin deh tuh sertifikat, kumpulin ke guru, nggak bercanda. Nah, ini nih yang paling penting banget. Apa tuh, Ti? Jangan pernah over ekspektasi dalam pertemanan. Nah, benar banget ini. Mungkin masih banyak yang mikir kan, ya kalau pertemanan tuh di perkuliahan itu bakalan menyenangkan. Enak-enak aja gitu, nggak ada dramanya. Tapi pengalamanku nih, jawabannya adalah nggak selalu. Nggak selalu enak. Nggak selalu ya guys. Pertemanan di perkuliahan tuh banyak dramanya. Jadi lu pada nih yang di belakang layar juga nih harus hati-hati, Neng. Harus pintar-pintar cari temen yang sehat-sehat, sama temenan deh sama orang sehat, jangan temenan sama orang stres. Pokoknya jangan maksain lah. Nanti sendiri jadi stres. Mungkin di semester 1 sama 2 masih aman lah ya. Masih bro banget nih. Iya, baik-baik aja. Tapi di semester 3 sampai seterusnya sifat asli dari teman-teman kelas kalian itu bakalan keluar. Keluar semua. Iya, jadi sebelum misalnya kalian nih dengan pertemanan yang mungkin menurut kalian baik-baik aja, yang guencana aja, kalian harus tetap waspada sama diri kalian sendiri gitu, maupun dalam lingkungan kalian supaya nggak jadi bumerang ke kita sendiri. Jadi harus jaga sikap dan lisan. Tips lainnya adalah apa tuh? Biasain nyatet apapun itu yang berhubungan tentang kuliah, entah list tugas, jadwal kelas, karena punya catatan sendiri itu penting banget. Jangan pernah ngandelin orang lain gitu ya, karena kan aku dulu. Nah, karena tuh kayak kuliah itu kan buat kita nih, tadi balik lagi ke sebelumnya, kuliah kan buat diri kita. Jadi ya kita yang udah gede, kita harus mikir tugas kita apa, bener, jadwal kita apa. Jangan pernah ngandelin orang lain, jangan nanya-nanya orang lain. Terus jangan ngandelin ingatan kita, maksudnya jangan ngandelin ingatan kayak pas di sekolah, karena nggak segampang itu, nggak kayak maksudnya kuliah itu lebih susah daripada di sekolah gitu, atau bahkan ngandelin teman sendiri. Nah, ini ada tips terakhir nih dari gue nih. Ya, apa? Jangan malu untuk bertanya sama dosen kalau lo nggak ngerti. Jangan pernah takut yang kayak kalau lu nanya sesuatu nih sama dosen, lu nggak ngerti kan? Jangan pernah takut yang kayak nanti diomongin teman-teman, masa gitu doang nggak ngerti? Banyak nanya nanti dibilang show pinter. Iya, kenapa gitu kan? Jangan pernah takut, karena tuh mungkin sebenarnya ini pendapat gue ya, mungkin sebenarnya kayak mereka sebenarnya juga nggak ngerti, tapi mereka tuh nggak berani speak up gitu, nggak berani nanya karena takut digituin juga sama orang lain. Benar banget sih. Gue juga pernah ada di posisi itu, dimana gue tuh takut buat bertanya sesuatu yang belum paham, gue nggak nanyain, kayak
Kayak malu bertanya lah. Iya, malu bertanya, sayang banget. Dan itu malah bikin gue tuh nyesel gitu. Dan apa ya, gue malah nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ujung-ujungnya nyesel jadinya. Ingat, malu bertanya susah Di jalan. gitu. Nah, kita tuh sebenarnya nggak perlu sih mikirin omongan orang yang kayak gitu, karena kan kalau misalnya emang lo belum ngerti, lo harus nanya. Dan kebanyakan tuh dosen tuh sebenarnya juga suka nggak sih sama mahasiswa yang banyak nanya, yang aktif di kelas. Iya, suka dia dosennya. Kayak kalau misalnya kalau kita aktif di kelas, pasti dosennya bakal ngingat, oh Iya. ini nih yang siswa yang aktif gitu. Gue tandai nih orang nih, gue Nih, gue tandai tandain. nih, kayak gitu. Lemong. Tuh ya guys, nanti kalau misalnya kalian udah masuk kuliah, harus sering-sering nanya. Kalau misalnya nggak paham, nanya. Jangan diem aja, oke? Iya, jangan diem aja, punya mulut Iya. gunain nih. Kenapa sih ini garuk-garuk mulu? Ini dari tadi siang kan kita syuting dari tadi siang sampai malam. Mungkin karena udah banyak banget nyamuknya. Ini gue tangannya bentol. Enggak, ini bentol-bentol. Masa gara-gara gak mandi bentol-bentol? Jangan ragu, jangan risau, jangan sungkan, jangan takut. Gue punya produk yang lu Apa bisa itu, terhindar dari nyamuk Ti? selama 8 jam. Minyak telon. Wow, minyak Cobain. telon. Aromanya wangi, telon banget. Cobain nih, cepetan. Gue nyobain ya. Terhindar dari nyamuk 8 jam. Lempar lagi. Iya, sorry ya. Iya. Gak apa-apa. Kayaknya gue bakal terjaga 8 jam. Pokoknya gue bakal terjaga dari nyamuk-nyamuk yang Wangi berisik ini. Wangi kan? Iya, wangi. Telon banget kan? Iya, telon banget. Oke, itu dia panduan dari kita soal menjadi mahasiswa. Intinya siapin mental, mindset, peralatan, keuangan, dan relasi. Ini kita bukannya nakut-nakutin kalian ya. Bukan, tapi justru ini akan membantu kalian agar Lebih siap. lebih siap nanti, gak nyesel nantinya gitu. Gak nyesel kayak kita. Mentalnya udah kuat, kayak udah siap gitu loh. Iya. Yang pasti tiap orang itu beda-beda, punya caranya masing-masing. Balik lagi ke tadi, jangan pernah ngebandingin diri lo sama dirinya orang lain. Yang pasti fokus aja nge-upgrade diri lo sendiri biar lebih baik. Iya, fokus sama ke diri sendiri ya. Betul, Ti. betul. Nah, kalau kalian suka episode ini, boleh banget di-share ke teman-teman kalian yang lagi galau misalnya. Galau mikirin Buat masuk kuliah. Buat masuk kuliah. Biar mereka bisa lebih yakin nih, Iya. nggak salah ambil, Salah langkah. nggak salah langkah gitu. Udah. Nggak salah ambil, nggak salah langkah. Udah kali ya, segitu aja kali ya. Gue juga udah lapar, buset, udah malam banget ini. Iya, udah malam dari terang sampai gelap. Gue lapar, mau makan. Udah gue makan dulu dan ya, lu sendiri udah tutup dah. Titi, belum, tutup dulu. Ya Gue tutup elah, sendiri. udah pada mandiri, biar pada tutup sendiri. Jangan gitu. Bercanda. Sorry ya guys, terima kasih semuanya buat yang udah nonton episode perdana kita ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan ingat, jadi mahasiswa emang stres. Tapi yang lebih stres lagi kita. Kalau misalnya kalian kagak share, like, komen, dan Subrek YouTube channelnya di bawah sini. iya, semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang kagak tahu nih, ini bakal lanjut lagi apa kagak. Kalau misalnya emang kalian suka, komen di bawah, nanti kita lanjut dah. Oke guys, Bye. makasih, dadah. Sarangi. Lapar Ti, gua mau makan.